Jadi Al-Quran ini sesuatu yang dibaca atau narasikan pada saat yang sama. Dan segi kita dulu lagi adalah kalamullah yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara muwatir atau berangsur-angsur dan membacanya bisa berfungsi sebagai ibadah. Jadi Al-Quran ini merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Firman-firman Allah tersebut menjadi kitab suci yang diturunkan melalui Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi keistimewaan yang dimiliki Al-Quran ini membuat kita memperlakukannya dengan kitab atau buku lainnya, baik perlakuan membaca maupun adab membacanya. Slide selanjutnya. Nah, jadi di sini juga yang kedua ada hukum mempelajari ilmu tajwid, ya kan? Jadi langsung aja ke terjemahan ya. Jadi dan bacalah Al-Quran dengan tartil, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan setiap pembaca Al-Quran dengan tartil. Maknanya bahwa membaca Al-Quran harus jelas, ya. Penekanan huruf demi huruf, ayat-ayat ke ayat secara terpadu dan tersistem secara konsisten atau istiqomah. Boleh selanjutnya. Nah, jadi yang ketiga langsung aja. Jadi ketika ini kita tingkatkan bacaan Al-Quran terhadap didik. Nah, jadi tingkatan bacaan Al-Quran, tingkat bacaan yang diakui oleh ulama ada 4 bacaan, ya. Yang pertama ini ada at-tartil. Nah, jadi tartil ini yakni bacaan lambat dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, yang kedua ini ada at-tahqiq, yakni bacaan yang lebih lambat dari bacaan at-tartil. Gitu, jadi lebih lambat lah gitu dari tartil. Nah, yang ketiga ini ada al-qadr. Yang ketiga ini yakni bacaan dengan cepat namun tetap dengan kaidah tajwid. Nah, yang keempat ada at-tadwir, yakni bacaan yang tidak cepat dan tidak pula terlalu lambat. Boleh selanjutnya. Nah, jadi yang terakhir ini tujuan mempelajari ilmu tajwid, ya. Jadi tujuan mempelajari tajwid agar menjaga lidah untuk tidak salah ketika membaca Al-Quran dan dapat membacanya secara betul. Kesalahan dalam membaca Al-Quran dapat berakibat fatal jika kesalahan yang terjadi pada pengucapan lafaz, baik merubah arti atau tidak. Misalnya merubah bunyi huruf atau merubah harokat itu nggak boleh. Makanya ada pelajaran tajwid. Nah, kesalahan yang harus dihindari pula adalah kesalahan yang terjadi pada pelafalan huruf-huruf yang sesuai kaidah tajwid. Misalnya seharusnya dibaca guna atau kurang panjang pada wajib. Dengan kata lain, pembaca dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.